Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Purnama dengan NIM 222060018 dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan, salah satu mahasiswa dari STIK Yapma Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu alat reproduksi pria. Jadi, alat reproduksi pria adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan berkembang biak atau memperbanyak keturunan agar mampu menjalankan prosesnya dengan baik. Maka keadaan fungsi dan struktur alat kelamin ini harus dalam keadaan normal. Secara garis besar, sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam terdiri dari testis, tubulus atau saluran sperma, dan saluran sperma ini terdiri dari epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Kelenjar reproduksi atau kelenjar prostat, kelenjar bulbouretalis atau vesikulasi seminalis. Berdasarkan pembagian yang tadi, terdapat dua organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu sistem reproduksi bagian dalam. Jadi teman-teman, di bagian alat reproduksi bagian dalam terdapat penis. Penis ini terdiri dari korpus cavernosum yang agak besar dilapisi oleh lapisan fibrosa tebal atau disebut tunika albuginea. Fungsinya yang pertama, saluran untuk keluarnya urin. Terus yang kedua ini saluran keluarnya semen. Terus yang ketiga sebagai organ kopulatorius. Ventral penis sebagai korpus cavernosus mengelilingi uretra, mempunyai rongga-rongga kapiler yang besar apabila terjadi pembesaran kapiler. Kapiler ini sehingga banyak terisi darah. Hal ini terjadi ereksi. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabekulan. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan kapiler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah 2 buah korpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal dan 1 buah korpus cavernosum dari uretra atau korpus spongiosum. Selanjutnya ada skrotum. Bagian depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis yang dibentuk dari periotoneum. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemah. Skrotum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda akan memendek dan berkerut. Skrotum merupakan pembungkus testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum terjadi semenjak di dalam kandungan. Suhu testis lebih rendah 20 Celcius dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Yang pertama, terdapatnya kelenjar keringat. Kedua, terdapatnya plexus campinofor berupa anyaman-anyaman vena dari testis. Yang ketiga, terdapatnya otot dartos berupa otot-otot halus dinding skrotum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu
Bagian luar merupakan kulit tipis relatif tanpa bulu, mengandung kelenjar keringat tunica dartos. Bagian yang melekat pada kulit yaitu berupa otot-otot halus, lapisan jaringan keringat. Terus yang selanjutnya ada membran cereus, merupakan dasar dari dinding skrotum. Selanjutnya saya akan membahas sistem reproduksi bagian luar. Yang pertama di sini ada testis. Testis terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum, digantung oleh funiculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 30 Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Testis merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus, tempat terbentuknya sperma. Di tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel Leydig yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Selanjutnya ada epididymis. Saluran ini menempel pada testis. Saluran epididymis merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan, sperma di epididymis menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini makin tebal ke arah ekor. Ini sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Selanjutnya ada vas deferens, merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Tetapi sebelum sampai di uretra terjadi pelebaran saluran yang disebut ampula. Di akhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran vesika seminalis membentuk saluran kecil yang disebut ductus ejakulasi. Ductus ini masuk ke dalam prostate dan bermuara pada uretra. Saluran uretra di samping merupakan saluran ekskresi juga sebagai saluran reproduksi. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris atau kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen. Cairan dari vesika seminalis mempunyai sifat kental, kekuning-kuningan, dan alkalis, basah. Cairan ini mengandung mukus galactosa atau sumber energi bagi sperma, enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglandian. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis. Secara langsung tidak terlibat dalam sekresi semen, merupakan sepasang kelenjar kecil mensekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Juga mengandung enzim spermin yang mempunyai bau khas. Kadang-kadang cairan ini juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum terjadinya ejakulasi. Ini merupakan alasan tingginya kegagalan kontrol kelahiran menggunakan metode menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi. Sekarang kita masuk pada hormon pada pria. Yang pertama ada hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel interstisial Leydig yang terletak di antara tubulus seminiferus. Setelah pubertas, sel interstisial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi testis. Sebagian besar testosteron berikatan longgar dengan protein plasma yang berada dalam darah. Adapun fungsi testosteron, yang pertama itu meningkatkan kematangan sperma, yang kedua memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder, perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh.
Yang kedua ada hormon gonadotropin, merupakan kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama ada hormon luteinizing hormon dan yang kedua ada follicle stimulating hormone. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosis terjadi di dalam tubulus seminiferus dan dirangsang oleh follicle stimulating hormone. Namun, follicle stimulating hormone tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa. Karena itu, testosteron disekresi secara serentak oleh sel interstisial yang berdifusi menuju tubulus seminiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis, menyekresi protein pengkat endogen untuk mengikat testosteron dalam estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pada fase awal, spermatogenesis bersifat diploid atau mengandung 23 pasang kromosom. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosis primer. Kemudian, spermatosis primer membelah menjadi spermatosis sekunder secara meiosis atau biasa dinamakan meiosis 1. Selanjutnya, spermatid menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Semua proses ini terjadi selama lebih kurang 17 hari. Energi yang digunakan untuk melakukan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Dan yang terakhir adalah struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih usia 15 tahun. Dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam. Setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita, rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 mili dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasi adalah 4 sampai 100 juta per mili. Sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.